Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu luang dan sempat sehingga pada sore hari ini kita dapat berdiskusi terkait permasalahan kita bersama, yaitu terkait RUU haluan ideologi Pancasila. Dan semoga Allah memberikan keberkahan diskusi pada sore hari ini. Amin. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan terbaik dan sebaik-baik teladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di padang mahsyar nanti. Amin. Sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gayu Adi Susetyo, mahasiswa pendidikan fisika 2019 dari UNS, akan menemani teman-teman pada ngopi susu, ngobrolin permasalahan isu terkait kontroversi RUU HIP yang dibuat untuk siapa. Selanjutnya, agar menambah keberkahan pada diskusi sore hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan dilanjutkan dengan tilawah oleh Saudara Adam Firdaus dari D3 Farmasi FMIPA UNS. Kepada Saudara Adam Firdaus, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Allahumma salli bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adam Firdaus yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada diskusi sore hari ini. Semoga dengan dibukanya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan diskusi pada sore hari ini. Sedikit informasi kepada peserta bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini menarik untuk dibahas karena banyaknya berbagai lapisan masyarakat dan berbagai ormas yang memberikan tanggapan bahkan penolakan terhadap RUU ini. Akhir-akhir ini pula banyak berbagai ormas yang menolak RUU HIP dan tidak dibahas di DPR, seperti dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama. Adanya penolakan di berbagai lapisan masyarakat dan ormas tersebut tentu menjadi tanda tanya bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya apa isi dari RUU HIP tersebut? Dan apakah berbahaya jika RUU ini disahkan nantinya oleh DPR? Dan tidak sedikit pula yang memberikan komentar bahwa dengan tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 diduga dapat membuat mudahnya Partai Komunis atau komunisme kembali muncul di Indonesia. Selain itu pula, beberapa politisi juga ikut mengkritisi RUU tersebut karena RUU ini dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, mungkin Ustadz Nendi sudah hadir.
Sembari menunggu Ustadz Rusnendi hadir, saya akan membacakan sedikit biografi beliau. Beliau bernama Rusnendya Yuda Wiguna, lahir di Purwokerto 30 April 1978. Riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA di Purwokerto, dan pernah belajar di pendidikan strata 1 di UNS, tepatnya di Fakultas Hukum, dan saat ini sedang melanjutkan pasca sarjana Magister Pemikiran Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga pernah menjadi pimpinan redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Novum Fakultas Hukum UNS, Ketua Komisi Sosial Politik DEMA UNS, Ketua Divisi Sosial Masyarakat dan Informasi BEM UNS, dan saat ini menjadi Koordinator Lingkar Studi Peradaban Islam dan Indonesia. Baik, kepada Ustadz Nendi sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam. Suaranya jelas? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Bayu Adi Susetya baik kabarnya insyaallah. Baik Ustadz Nendi, karena sudah hadir dan untuk menyingkat waktu mungkin bisa dimulai mawon Ustadz terkait kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini Ustadz. Monggo Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya kirimkan slide tapi hanya pemantik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi ja'alana syuban ila ya'ruhu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu khalqul insana ma ba'du. Gembira sekali saya bertemu dengan para generasi muda, kawan-kawan semua di Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang pada kali ini mengadakan diskusi ya dengan tema tentang kontroversi RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Teman-teman sekalian, sebetulnya mungkin lebih banyak yang kompeten ya dan lebih berhak dan lebih bisa menguasai tentang tema ini. Jadi teman-teman menghubungi saya ya, nanti coba saya sampaikan saja sebagai teman diskusi ya tepatnya ya, bukan sebagai pembicara atau pemateri lah ya, belum ahli nih sebetulnya ya. Ya cuma nanti kita yang namanya diskusi kan, saya punya A, teman-teman punya B, ada yang punya C, ada yang punya D, kita sampaikan semua supaya kita punya A, B, C, D. Sepakat ya teman-teman ya? Gitu ya Mas Gayu Adi Susetya ya. Ya, Ustadz, jadi teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama, kemarin ada sebuah dinamika ya. Oh, apa sebentar? Cas saya habis. Ya, apa? Cas laptopnya belum keten. Jadi kemarin ada sebuah dinamika yang kita ketahui bersama, ada rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Menarik sekali karena secara logis dan sederhana saja ya, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sudah disepakati oleh para founding father kita dari banyak elemen ya, dari kelompok golongan Muslim nasionalis, ada yang dari nasionalis yang religius, ada dari Islam, ada dari Nasara, ya, ada kebinekaan ya, sejak awal sudah disusun dan sudah disepakati, terciptalah sebuah gentleman agreement kalau dalam bahasa hukumnya, semua bersepakat tentang Pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologos ya, tuntunan gagasan-gagasan yang disusun oleh para manusia. Nah, ideologi ini banyak sumbernya. Ada yang ideologi yang ada di dunia sumbernya banyak ya. Ada yang dari pemikiran manusia ansih,
ada yang merupakan pemikiran manusia yang disarikan dari ilmu-ilmu ilahiyah, ada juga yang digali dari apa yang hidup dalam masyarakat. Dan Pancasila adalah merupakan kombinasi dari ketiganya. Ya. Karena ada pula ideologi yang ansih dari pemikiran manusia saja, tidak mengikut sertakan nilai-nilai ilahiyah, ya, tuntunan berupa wahyu gitu ya, kemudian disarikan dan dibahasakan dalam bahasa ideologi negara. Teman-teman sekalian, kesepakatan tentang Pancasila ini sudah kita ketahui bersama. Mari kita review sedikit bahwa dulu para founding father kita di BPUPKI ya, pada rapat-rapat beliau ada 2 hari, 3 hari kalau tidak salah, itu ada usulan-usulan dasar negara. Ya. Ada yang dari Mr. Supomo ya. Mr. Supomo, kalau teman-teman yang tinggal di Solo sekitarnya, termasuk mahasiswa UNS ya, itu kalau tahu makamnya itu ada di belakang dekat ini apa namanya rel Bengkong, itu ada stasiun Purwosari, kemudian ke timur sedikit ada apa itu namanya gedung yang buat pameran itu. Nah, itu belakangnya di situ ada makamnya Dr. Supomo ya. Dr. Supomo mengusulkan beberapa hal ya tentang landasan dasar negara. Silakan teman-teman buka kembali ya. Ya. Kemudian pada waktu itu Muhammad Yamin juga ikut mengusulkan ya. Muhammad Yamin mengusulkan 2 kali. Yang pertama dalam bentuk lisan, yang berikutnya dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk lisan disampaikan beberapa hal. Dalam bentuk tulisan yaitu yang paling mendekati dengan pada saat ini. Pada saat ini rumusan Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Sedangkan Bung Karno menyampaikan usulan juga ya, di mana ada 5 poin dasar ya, yang nanti terakhir ada ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, beliau menyampaikan di bukunya Mas Henry Nurdi ya, Sejarah Ideologi di Indonesia itu, Bung Karno mengakui bahwa beliau terwarnai oleh ajaran atau pemikiran dari Dr. Sun Yat-sen di Cina, yaitu tentang San Min Cui. Silakan teman-teman lihat dan gali lagi San Min Cui itu ya. Min Chuan, Min Han, 3 itu ya, San Min Cui. Nah, makanya itu Bung Karno menyampaikan ke-5 sila yang beliau sampaikan itu bisa diringkas menjadi trisila, ya, menjadi trisila. Dan kemudian apabila diperas lagi bisa menjadi ekasila, yaitu gotong royong tadi. Nah, ini sekilas ulasan review sejarah pembentukan ya. Akhirnya disepakati, dibentuklah panitia 9, kemudian dirumuskan bersama pengkristalannya, dan hasilnya ada yang namanya seperti kita ketahui yaitu Piagam Jakarta, Jakarta Charter, ya, di mana sila pertama itu masih dengan kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya. Yang di kemudian hari tanggal 18, itu kan tanggal 17 ya, tanggal 18 Agustus 45, kemudian direvisi dengan kontroversi, dengan dinamika dialog yang sangat lumayan hangat begitu ya. Akhirnya para ulama negarawan berkenan dan bersedia menghapuskan kata-kata syariat Islam untuk para pemeluk. Presiden Soekarno mengangkat kembali, dan ini dijadikan landasan hukum bahwa dekret presiden juga dilandasi atau disertai ya dengan landasan hukum dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, ala kulli hal akhirnya sudah ditetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah seperti apa yang kita ketahui sekarang ini. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mengenai hal ini, Pancasila yang sudah bertahan ini ternyata di dalam perjalanannya ada yang namanya apa ya? Kalau di bukunya Ustadz Adian Husaini, Dr. Adian Husaini, ini penting sekali teman-teman, wajib nih teman-teman kami dan peserta ya, baca bukunya Dr. Adian Husaini yang berjudul Pancasila ya, bukan untuk menindas hak konstitusional umat Muslim. Itu diceritakan tentang kesalahpahaman dan penyalahpahaman Pancasila. Saya ulangi tadi, dalam satu subbab dalam bukunya Dr. Adian Husaini, gurunda saya, gurunda kita semua, beliau menyampaikan ada satu bab yang berjudul Satu Pancasila Banyak Tafsir. Ya. Satu Pancasila Banyak Tafsir. Nah, barusan sudah saya kirim, Sobat saya lihat sudah terkirim ke panitia belum itu? Apa slide-nya ya? Slide-nya nanti saya urutkan dulu. Nah, review sejarah ini tidak ada di slide tadi ya. Saya bahwa setelah Presiden Soekarno menjadi presiden, ya, nanti akan ada usaha-usaha ya menurut para ahli. Menurut Dr. Adian Husaini yang meneliti tentang Pancasila ini, dan Buyung Nasution juga ada ya penelitian-penelitian tentang risalah BPUPKI, risalah rapat BPUPKI, itu ternyata ada usaha-usaha untuk menafsirkan secara tunggal Pancasila dengan secara dominan ya, dan dari zaman ke zaman itu akan terus dilakukan juga ternyata. Setelah Soekarno turun, kemudian Pak Harto juga dengan asas tunggal juga menyampaikan satu tafsir yang menurut siapa yang berkuasa begitulah. Nah, teman-teman sekalian, apakah yang dibahas oleh Bung Karno nanti kan kita akan ketahui ya juga tentang pendapat dari Deli Arnur ya. Nah, saya teringat kita sebagai umat Muslim, mungkin peserta di sini ada juga yang non Muslim ya, ada yang bukan kami segala macam. Kita santai saja dalam menjalankan diskusi ini ya, bahwa pandangan kita sebagai seorang Indonesia. Kalau teman-teman kami, teman-teman Muslim semua, saya mengajak untuk kita menjadi 100% Islam dan 100% Indonesia. Tidak ada yang berbenturan keduanya ya. Karena Pak Insya Allah para ulama kita sudah punya dasar-dasar yang hebat dalam ikut menyusun bangsa ini, dalam menyusun negara ini juga ya. Sejak zaman kerajaan sampai zaman Indonesia bersatu dari banyak kerajaan, dan juga para pemudanya ikut berjuang ya sampai seluruh pahlawan ya di semua sisi. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan melihat runutan kontroversi dari RUU HIP ini ya. Baik teman-teman, mari lihat di slide ya. Teman-teman, kita lihat slide yang pertama. Mas Panitia minta tolong ya, Mas Gayus atau Mas siapa nanti itu ya. Jadi mari kita lihat runutannya ya. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 ya. Itu sudah terlihat slide-nya Mas, sudah bisa dibaca? Mas Gayu dan teman-teman? Sudah Pak, sudah. Ya. Slide yang pertama dulu, silakan diperlihatkan. Ada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang dari Badan Keahlian Dewan atau BKD ya, yang bernama beliau Pak Innocentius Samsul. Ketika dikonfirmasi media pada hari Senin itu mengatakan bahwa RUU tersebut adalah usulan dari Badan Legislasi DPR RI. Ya. Naskah akademik. Nah, setiap undang-undang dan RUU itu perlu ada naskah akademiknya ya. Menurut beliau naskah akademik dan draft ya itu juga Balek atau Badan Legislatif yang membuatnya ya. Nah, kebetulan di Balek itu tenaga ahli cukup banyak, itu jelas ya. Dan akhirnya sebagian besar RUU itu dikerjakan pihak Balek, termasuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, ini sebetulnya dari pernyataan beliau ini sudah unik teman-teman ya, karena lembaga yang beliau pimpin yaitu BKD-nya itu slide kedua silakan dilihat.
inilah beliau dan teman-temannya di PKD itu yang sebetulnya bertugas untuk membuat naskah akademik dan draft RUU sesuai dari alat kelengkapan dewan. Nah, ketika dikonfirmasi tentang hal itu, beliau menyampaikan tidak mau banyak berkomentar perkara kritik-kritik publik ya. Beliau bilang ya PKD nggak buat naskah akademiknya itu, kami nggak ikut ya. Ya, kami hanya ikut terlibat saja, hanya menugaskan orang saja. Artinya dalam pernyataan beliau yang direkam oleh media ini, salah satunya saya ambil ini dari Detik atau dari Tirto ya, itu menyampaikan begitu. Nah, hanya ikut terlibat saja dan hanya menugaskan orang saja. Sebetulnya itu tugas lembaga tersebut ya, kelengkapan dewan itu. Nah, kalau kita lihat halaman resminya DPR ya, slide ketiga teman-teman, ya silakan dilihat. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini setidaknya sudah dibahas 7 kali teman-teman. Silakan masuk nanti pasca ini ke halaman resminya DPR ya. Yang pertama dalam kajian para wartawan bahwa satu rapat ini tidak jelas dihadiri oleh siapa dan apa pembahasannya ya, walaupun bersifat terbuka. Ya. Yang kedua ada catatan lagi 2 rapat bersifat tertutup. Sudah berapa rapat itu? 3 rapat ya. Ya. Kemudian ada 2 rapat perdana pada tanggal 11 dan tanggal 12 Februari 2020. Itu sudah rapat dengar pendapat umum yang dilaksanakan oleh Baleg atau Badan Legislatif dengan mengundang para pakar. Ya. Nah, kedua rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Baleg, ya Wakil Ketua Baleg DPR RI, fraksi PDIP ya, yaitu Mbak Rike Diah Pitaloka ya. Yang waktu belum jadi alat itu sering di LSM juga ya. Nah, kemudian yang pada tanggal 11-nya itu di hari pertama mengundang Profesor Jimli Asidikli sebagai pakar hukum tata negara ya. Beliau juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ya teman-teman. Dan Pak Aji Samekto ya. Kalau Pak Jimli menyampaikan dengan bahasa diplomatis, saya sebetulnya menyambut positif peraturan ini, tetapi saya minta agar isinya tidak terlalu detail atau konkret ya, dengan kata lain multitafsir. Nah, tanggal 12 itu nanti ada paparan dari ahli. Nah, kemudian teman-teman pada 8 April 2020 rapat RUU HIP sudah menggunakan nama rapat Panja, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Artinya tahu-tahu Panja sudah terbentuk ya dan diketuai langsung oleh Mbak Rike Diah Pitaloka ya. Nah, sudah dikonfirmasi oleh Ketua Baleg juga Pak Supratman Andi Adgas ya. Nah, 2 rapat berikutnya tanggal 13 dan 20 April rapat kembali tertutup. Ya. Di situ publik mulai nggak bisa memantau pembahasan dan nggak ada kesimpulan ya. Kesimpulan isi itu nggak bisa diakses. Padahal di negara demokrasi ini harus transparan ya. Hanya ada informasi yang didapat dari teman-teman media bahwa ketua rapat itu dipimpin oleh Mbak Rike ya. Nah, semua fraksi setuju di situ, kecuali satu fraksi yang menolak karena di dalam RUU tersebut tidak mengakomodasi TAP MPRS tentang pelarangan komunisme. Ya. Nah, itu dia. Maka ada satu fraksi yang tidak sepakat. Nah, ini sebetulnya ada semacam proses-proses yang sejak awal ini mulai dipertanyakan ya. Dan ada lagi teman-teman, ada yang mencermati ya bahwa ada pasal-pasal ya yang tidak lazim gitu ya. Intinya kalau kita mau bedah ya, itu ada misalnya ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Pak Zainal Arifin Mokhtar, yang mempermasalahkan isi dari rancangan undang-undang itu. Beliau menilai banyak pasal yang multitafsir yang akhirnya mubazir ya. Kemudian banyaklah pembahasan yang teman-teman sudah diketahui, yang akhirnya intinya adalah ingin ya ada penyederhanaan juga tentang usulan ya menjadi Ekasila dan juga Trisila dan Ekasila. Macam-macam hampir kembali dengan Bung Karno dulu ya. Dengan Bung Karno dulu.
Dan Ekasilanya itu adalah gotong royong. Ya. Nah, terus bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, sebagai muslim yang baik, muslim dan sekaligus warga negara, sekaligus para generasi muda calon negarawan, ya negarawan muslim negarawan. Kira-kira bagaimana kita menyikapi hal ini? Menyikapi hal ini, saya rasa kita semua tetap perlu dalam keadaan yang cermat dan juga waspada, ya. Cermat dan juga waspada. Karena apa? Karena jangan sampai Pancasila yang sudah menjadi dasar negara ini, kedudukannya itu malah ditarik ke bawah, di bawah undang-undang. Ya, di bawah undang-undang ya. Nah, kemudian jangan sampai juga terjadi kembali yang namanya tafsir tunggal Pancasila. Ya. Bahwa kalau tafsirnya itu tidak tunggal nggak apa-apa asal bisa menyatukan ya. Tapi tafsir tunggal yang dibawa ke salah satu ideologi saja, tentu apalagi yang ternyata misalnya bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, teman-teman sekalian, maksudnya apa? Maksudnya ya, mohon minta tolong dibuka slide nomor 8 ya, slide nomor 8 dari teman-teman panitia ya. Sudah? Slide nomor 8. Ya. Mari kita lihat ya. Ya. Mari kita lihat. Adanya kontroversi rancangan undang-undang HIP ini itu sudah mulai mendapat respon keras. Yang pertama dari para purnawirawan TNI, yang kedua dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Nahdlatul Ulama, pengurus pusat Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah juga ya, juga purnawirawan yang beragam ya, purnawirawan kan beragam latar belakangnya ya, ada beragam beragam agama ya. Nah, karena ditakutkan ya, ini akan dibawa kembali menuju sebuah pemahaman yang justru bertentangan dengan Pancasila itu tersebut ya. Nah, teman-teman sudah dilihatkan Mas Cikayu dan teman-teman halaman 8 slide? Sudah ya? Slide nomor 8. Sudah ya? Ya. Baik, kalau slide nomor 8 sudah, mari kita lihat. Ini bahannya dari 7 bahan pokok indoktrinasi, buku 7 bahan indoktrinasi. Buku terbitan Departemen Penerangan RI tahun 61, di mana waktu itu Presiden Soekarno sedang mendominasi kekuasaan dengan klaimnya demokrasi terpimpin ya. Bahwa demokrasi yang di Indonesia harus terpimpin. Akhirnya nun sewu, mohon maaf, menurut beberapa kalangan menuju ke diktator gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman dalam sebuah penjelasannya tentang manifesto politik, Manipol ya, sebagai haluan negara Republik Indonesia, Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila adalah tegas-tegas suatu ideologi penentang kolonialisme dan imperialisme. Ia dilahirkan di tengah-tengah perjuangan itu. Dan ia mau tidak mau akan terdiri dari semua kekuatan dan aliran yang telah ditindas oleh kolonialisme. Aliran mana dewasa ini yang lebih dikenal dengan nama aliran Nasakom, yakni persatuannya antara nasionalisme, agama, dan komunis. Nah, ini Nasakom yang ini langsung ditentang, ya, pemahaman Pancasila dan Nasakom ini langsung ditentang oleh kalangan agama, termasuk Pak Muhammad Natsir dan juga I.J. Kasimo. Muhammad Natsir dulu dari Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan Pak I.J. Kasimo dari Solo, yaitu pendiri dan pemimpin Partai Katolik. Mana mungkin kaum agamawan digabungkan dengan kaum komunisme. Nah, kita lihat di halaman slide nomor 7 sekarang. Demikian juga pendapat dari Pak Deliar Nur, ya, negarawan kita, dalam buku Islam dan Pancasila dan Azas Tunggal. Ya, Pak Deliar Nur menyampaikan betapa fleksibelnya penafsiran terhadap Pancasila ini. Ya. Beliau menyampaikan dalam zaman demokrasi terpimpin, partai-partai politik juga dituntut untuk mengakui Pancasila sebagai landasan mereka bergerak. Ini tercermin dalam perubahan anggaran dasar mereka masing-masing. Nah, tetapi bagi mereka yang menginginkan dasar lain seperti Islam, sosialisme, atau ajaran Yesus Kristus, dasar ini bisa dicantumkan juga sehingga masing-masing mereka itu mempergunakan baik Pancasila maupun dasar masing-masing.
Catatan yang terakhir dari beliau adalah yang aneh tentu saja ketika Partai Komunis Indonesia juga mengakui bahwa Pancasila, ya, bahwa PKI juga mengakui Pancasila. Nah, padahal siapapun tahu bahwa paham komunisme tidak mengenal Tuhan. Nah, ini yang ditakutkan teman-teman dalam pengajuan RUU HIP ini, yang urutan pengajuannya saja sudah menimbulkan tanda tanya. Kemudian arahannya juga, ya. Kemarin katanya sudah mulai calling down, ya, kalau tidak salah, dari fraksi yang mengusulkan sudah mulai calling down gitu, karena melihat reaksi dari para purnawirawan yang terdiri dari banyak latar belakang, kemudian para kaum agamawan juga. Nah, inilah kenapa, karena yang ditakutkan adalah nanti akan tercipta lagi satu tafsir tunggal, ya, yang akan menghegemoni semuanya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memukul, ya, elemen-elemen politik yang tidak sesuai dengan si pemegang tafsir. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kontroversinya kan di situ. Maka lalu bagaimana tafsir ini sebetulnya? Pancasila, bagaimana kita menafsirkan Pancasila? Ya, kita menafsirkan Pancasila seperti Panitia 9 sudah merumuskan di dalam Piagam Jakarta, yang sekarang menjadi Piagam Jakarta itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Teman-teman sudah hafal semua, ya. Nggak usah dihafal secara kognitif, tapi penjiwaannya sudah ada lah, sudah tahu, ya. Nah, disitulah gentleman agreement-nya ada, ya, sudah diakui. Nah, yang semacam itu, bahwa Indonesia ini, ya, setelah digali, ya, yang menggali nggak cuma Bung Karno, ya. Iya, Indonesia ini bukan Bung Karno saja, ya. Indonesia ini bukan satu pahlawan saja. Dan PPU-PKI itu adalah sebuah majelis, ya, sebuah rapat, ya, sebuah musyawarah, ya, ya, tidak tunggal, ya, yang menggali itu banyak, itu dibahas. Maka salah kalau ada pemahaman bahwa ini hari lahir Pancasila oleh siapa, bukan. 1 Juni waktu presidennya Pak SBY, saya sendiri sebagai guru PKN pernah diundang ke kabupaten, ya, semua tagline itu sama, peringatan pidato Pancasila Bung Karno, pidatonya saja, ya, karena kalau yang menggali nggak cuma Bung Karno, semua menggali, semua rapat, ya, ya, jadi keadaannya tidak mungkin kita menafikan para founding father kita yang lain. Apakah hanya Bung Karno sendirian di rapat, yang lain tidur atau colut atau minggat atau apa, kan enggak, ya, semua ada di situ sampai dibentuk Panitia 9. Jadi mari kita hargai jasa-jasa pahlawan kita secara adil. Ini Pancasila adalah hasil musyawarah bersama PPU PKI, kemudian dikerucutkan di Panitia 9. Ya, bahwa sudah digali, ternyata memang apa yang ada di masyarakat kita adalah masyarakat yang bertuhan. Ya, yang pertama, monoteisme, Tuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi bukan politeisme, bukan politeisme, bukan yang lain lah, ya, tapi monoteisme. Yang kedua, manusia Indonesia dari turun-menurun leluhur bangsa kita adalah manusia-manusia yang punya adab, ya, yang mengandalkan sifat adil. Kemudian senang bersatu, bergotong royong, ya, persatuan Indonesia itu. Kemudian senang bermusyawarah, menggunakan akalnya demi apa? Demi kepentingan rakyat semua. Supaya apa? Semuanya adil, ya kan? Maka jangan sampai Pancasila ini disalahpahamkan, ya. Seperti judul buku Pak Dr. Adianus ini, yang terjadi selama ini adalah kesalahpahaman dan penyalahpahaman tentang Pancasila. Pancasila ini adalah ideologi, ya, ideologi yang juga bersumber pada nilai-nilai ilahiyah, ya. Dan bagi kita umat Muslim, Pancasila ini sudah sangat selaras sekali. Sampai-sampai makanya pada pengajian Nuzulul Quran tahun 1958, Muhammad Natsir menyampaikan dalam pangkuan Al-Quran, Pancasila bisa tumbuh subur di Indonesia. Ya. Karena apa? Karena kita lihat, ya, sangat selaras sekali. Ketika disyarikan ajaran Islam kita ini, ada yang namanya maqasid syariah. Maqasid itu jadi maksud, ya. Maqasid syariah itu adalah tujuan atau maksud-maksud, ya. Kenapa syariat Allah, kenapa aturan, tuntunan Allah harus dijalankan. Yang pertama, maqasid syariah ada 5. Yang pertama yaitu hifdzuddin, untuk melestarikan fitrah kebertuhanannya manusia. Manusia itu fitrahnya bertuhan.
Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, jangan-jangan bintang, oh bukan ada yang lebih besar, bulan, oh bukan ada yang lebih besar, matahari, terus-terus mencari terus. Fitrahnya manusia itu bertuhan. Bahkan orang-orang pagan, orang-orang yang menyembah patung-patung itu menganggap bahwa ada yang lebih dari dirinya, ya. Ada kaus Fatimah, tapi waktu itu salah, masih menganggap patung ini siapa ya? Fitrahnya manusia itu bertuhan. Maka syariat Allah, tuntunan Allah itu yang pertama untuk hifsuddin, melestarikan atau mempertahankan fitrah kebertuhanannya manusia. Yang kedua, yaitu mempertahankan hifsunas, melestarikan fitrah kemanusiaannya manusia. Bahwa sebagai manusia kita punya jiwa manusiawi, yaitu adil terhadap sesama, punya adab terhadap sesama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hifsun nasab, ya, melestarikan. Yang ketiga ya, hifsun nasab, melestarikan anak keturunan, ya. Maka harus bersatu, anak keturunan manusia itu harus bersatu. Apapun perbedaan ya yang ada gitu, asal itu perbedaan yang tidak destruktif, ya, yang tidak dekonstruksi jiwa manusia, ya harus disatukan. Dan yang keempat adalah hifzul akal, melestarikan akal. Melestarikan akal berarti menggunakan pemikiran untuk bermusyawarah segala macam itu ya. Kemudian syariat tuntunan Allah dilaksanakan. Yang kelima tujuannya adalah hifzul mal, ya, melestarikan sumber daya yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya. Baik sumber daya itu berupa rezeki, ya, berupa sumber daya alam gitu ya, gitu. Nah, 5 urutan tadi teman-teman sekalian, ini ada indikasi dari para sejarawan yang menjadikan para ulama yang ada di panitia 9 itu, ya, menyusun kalimat-kalimat itu, termasuk Muhammad Yamin, ya, dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah hifsuddin, ketuhanan yang Maha Esa, ya, melestarikan kebertuhanan manusia. Yang kedua adalah hifsunas, ya, menjadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian hifsun nazar, ya, mempersatukan keturunan-keturunan Indonesia semuanya bersatulah gitu ya, supaya tidak berselisih paham, ya, bertengkar gitu ya, bunuh-bunuhan gitu ya, itu dihindari. Ya, kemudian hifzul akal, melestarikan akal manusia dengan memusyawarah, ya, mengadakan musyawarah menjadi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Mencari hikmah menjadi bijaksana itu harus dengan akal, ya. Kemudian dimusyawarahkan juga dengan akal. Dan kemudian yang terakhir hifzul mal, ya, melestarikan mal, harta. Ya, hartanya bangsa Indonesia berupa sumber daya alam, kemudian tolong menolong yang berupa segala macam berjibaku jiwa dan raga itu ya, supaya adil. Nah, ini identik ya, ini identik dengan itu. Maka itulah Muhammad Natsir menyampaikan bahwa di dalam pangkuan, ya, ini dalam peringatan Nuzulul Quran tahun 1958, Muhammad Natsir menyampaikan dalam pangkuan Al-Quran Pancasila bisa hidup subur di Indonesia. Nah, untuk agama yang lain bisa menafsirkan yang lain juga, tetapi sudah sepakat. Alexander Maramis, A.A. Maramis itu ikut menandatangani gentleman agreement ini. Beliau adalah seorang advokat, seorang misionaris gereja juga, sudah sepakat dengan ini. Iya, karena apa? Karena tidak ada yang bertentangan, ya. Jadi Pancasila adalah ideologi, ya, yang disarikan juga dari wahyu ilahi, ya, kemudian menjadi pemikiran manusia, ya, bukan pemikiran manusia ansih, karena ada ideologi lain yang hanya didasarkan pada pemikiran manusia saja. Nah, inilah dinamika tafsir Pancasila yang berkelanjutan dan tentunya akan lebih nyaman lagi seperti apa yang sudah disepakati oleh para founding father kita yang kemarin. Nah, dalam rangka itu pula mari kita mempertahankan, ya, teman-teman semua. Teman-teman silakan pelajari buku-buku itu tadi, ya. Ada bukunya Pak Dr. Adianusa ini, ya. Kemudian buku-buku yang lain tentang Pancasila. Intinya adalah mari kita pertahankan Pancasila ini, ya, dengan tafsir yang sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia sendiri. Yang lahir dari yang sesuai dan selaras dengan jiwa manusia-manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu jiwanya berketuhanan, berkemanusiaan gitu ya. Jadi kalau ada jiwa yang tidak bertuhan segala macam itu bukan tradisi dari manusia Indonesia. Jadi jangan sampai hilang, jangan jadi Ekasila cuma nanti gotong royong, ya. Gotong royong tidak bisa mewakili ketuhanan, ya. Dan di dalam pelajaran pendidikan
kewarganegaraan dan Pancasila sudah diterangkan bahwa 5 sila itu adalah satu kesatuan yang utuh, ya, satu kesatuan utuh yang saling menjiwai. Ya. Sila 1 menjiwai seluruh sila, sila 2 menjiwai seluruh sila, ya. Nah, sila 3 juga demikian. Maka kalau kita menjalankan sila keempat, ya, bermusyawarah misalnya, tapi kita bermusyawarah untuk misalnya menyiksa atau membunuh orang, itu bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak bisa. Kita harus punya adab terhadap orang lain, gitu kan. Atau kita sekedar meyakini sila keempat saja, ayo gotong royong dan musyawarah. Tetapi untuk menghilangkan unsur agama, itu bertentangan dengan sila pertama, ya. Nah, maka teman-teman sekalian, mari jaga, ya, nilai-nilai Pancasila yang tauhidi ini, ya, sesuai dengan nilai-nilai tauhid ini, mari kita ikut jaga, sudah kita sepakati sebagai dasar negara, ya. Seperti Rasulullah Muhammad SAW juga membuat piagam Madinah, ya. Piagam Madinah itu rumusan-rumusan tekstual Rasulullah bersama para pemimpin Bani Khosrod, Bani Aus, Yahudi, Nasrani bersepakat, ya kan? Ya, disarikan dari Al-Quran dan Sunnah, disepakati dengan kalimatun nusawa, kalimat yang disepakati bersama. Nah, Pancasila ini adalah kalimatun nusawa di Indonesia, ya. Dan kita jangan sampai memutar balik sejarah, kita akan kembali terhadap tafsir-tafsir Pancasila yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat Indonesia yang sudah diyakini sejak lama selama berabad-abad. Begitu saja mungkin dari saya tentang kontroversi RUU HIP dan konteksnya bagi kita, apa yang perlu kita lakukan sejauh yang saya pahami semacam itu. Ya, bisa jadi nanti ada tambahan pandangan dari teman-teman, bisa, ya. Dari saya sementara mungkin cukup sekian, ya. Kita coba, oh ya sudah, ya, dari slide sementara sudah, dan sementara saya kembalikan dulu kepada Mas Moderator, Mas Gayu Adi Susetyo, ya. Mungkin kita bisa kembangkan nanti di dialog kita lah bersama-sama, ya. Saya juga belum pakar, ya, nanti bisa kita bahas bersama diskusinya. Mungkin gitu ya, Mas Gayu Adi Susetyo dan teman-teman Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Terima kasih, jazakallah khairan. Sementara begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nendi atas pemaparan materi terkait RUU HIP yang menjadi kontroversi di berbagai kalangan masyarakat tentunya. Kepada peserta yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin bisa menulis di kolom komentar dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, dari Ulhaq Jogja. Pak, ada yang bilang tab MPR jangan dimasukkan, nanti HTI juga ikut dilarang. Bagaimana, Pak? Mungkin Ustadz bisa langsung memberikan tanggapannya, Ustadz. Ustadz? Bisa diulangi? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ulhaq dari Jogja. Pak, bisa ada yang bilang tadi agak yang terputus. Ada yang bilang kalau tab MPR jangan dimasukkan, nanti HTI juga ikut dilarang. Halo, bagaimana itu, Pak? Apakah sudah bisa masuk, Pak? HTI. Belum dengar apa yang dilarang tadi. Gini, satu kalimat yang saya nggak dengar itu yang berikutnya. Oh jangan iya. dimasukkan nanti apa yang dilarang HTI. Kan dalam RUU itu, Pak. HTI atau apa? Di dalam RUU itu kan tab MPR kan tidak dimasukkan. Belum jelas pertanyaannya. Nah, kalau tab MPR itu jangan dimasukkan, nanti HTI juga ikut dilarang. Dalam itu diceritakan dalam ILC itu loh, Pak, kemarin waktu Selasa itu. Nah, menurut Ustadz Nendi sendiri bagaimana? Oh, ya. Oke. Baik, saya kemarin mau nyetel yang ILC belum sempat, ya. Jadi kalau menurut saya begini, ya,
kita kan sudah ada panduannya masing-masing ya. Sudah ada undang-undangnya ya. Tentang HTI atau apa saya masih kurang paham gitu ya. Tetapi nggak cuma HTI saya kira jadi misal ada sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila ya kan itu baiknya kita apa namanya kita cegah ya saya sepakat aja. Untuk HTI saya belum bisa berkomentar ya. Karena saya masih bingung juga apa yang dipelajari dari HTI dan pelarangan HTI kemarin ya, oleh pemerintah. Saya juga kurang paham, kurang mempelajari lebih lanjut. Nah, apakah HTI akan menggantikan Pancasila? Jelas tidak gitu ya. Apakah ini hanya pemahaman yang berbeda saja? Apakah HTI juga mewakili semua umat Muslim dan pandangan Muslim, begitu ya? Nah, ini perlu kita lihat. HTI sebagai apa? Sebagai organisasi atau sebagai apanya gitu. Nah, kalau teman-teman HTI itu memperjuangkan tentang berjalannya nilai-nilai Islam di Indonesia misalnya, dengan Pancasila itu telah menjadi dasar yang amat kuat, ya. Pancasila itu nilai-nilainya dan nilai-nilai tauhid ya. Nah, ini kan nanti diskusinya malah bisa melebar ke masalah tentang bentuk kenegaraan yang diinginkan gitu ya. Kalau saya melihat ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat tentang konstruk negara ya antara teman-teman HTI dengan jumhur ulama. Jumhur ulama ya termasuk para founding father kita yang dinafikan ya, beliau juga lulusan pesantren, juga mempelajari banyak kitab gitu ya. Ada di dalamnya siapa namanya para pahlawan di Panitia 9 itu ya. Anaknya pendiri NU ada ya, namanya Pak Hasim Masyari, Wahid Hasim ada, kemudian ada Kiai Salim, ada Pak dari apa namanya Kasman Dinodinegoro dari Muhammadiyah segala macam gitu ya. Nah, jadi ini seperti Rasulullah saja. Ya. Kalau saya kebetulan belum mempelajari apa ajaran HTI, jujur saja ya. Yang saya pelajari adalah sirah Rasulullah. Rasulullah ada sirah, beliau itu bermusyawarah dengan orang-orang lain non muslim ya dalam piagam Madinah. Silakan teman-teman pelajari piagam Madinah ya. Pasal demi pasalnya jelas, surahnya jelas. Bahwa di situ Rasulullah mengajak serta pimpinan Bani Khosrot, Bani Aus, Yahudi dan Nasrani ya untuk hidup bersama di Madinah ya. Kemudian dituangkan kesepakatannya itu dalam Madinah Charter. Madinah Charter setelah dipelajari termasuk oleh orientalis bernama Robert M. Bella menyampaikan bahwa Madinah Charter is the first constitution that contains human rights, adalah konstitusi manusia pertama ya, konstitusi pertama di dunia ini yang dibuat oleh manusia yang mengangkat tentang hak asasi manusia dari semua golongan. Artinya apa? Artinya Rasulullah melakukan itu. Rasulullah melakukan kesepakatan ya, gentleman agreement. Kalau saya jujur saja belum mempelajari apa yang disampaikan dan konsep dari teman-teman HTI. Ya. Maka saya tidak bisa berkomentar ya tentang itu ya. HTI mau dimasukkan atau tidak ya. Kalau itu tidak sesuai dengan sudah ikut menandatangani gentleman agreement di dalam ulama kita sekarang ya, di MUI, di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama yang juga sudah ikut melestarikan amaliyah untuk menaati dasar negara kita adalah Pancasila. Ya. Dasar negara itu adalah ideologi. Ya. Ideologi teman-teman, ya, ideologi tinggi mana dengan agama kita tidak bisa diselaraskan, tidak bisa dibandingkan. Kalau mau membandingkan ideologi itu berarti Pancasila dengan komunisme, Pancasila dengan kapitalisme, Pancasila dengan yang lain ya, liberalisme, sekularisme kan gitu. Bukan Pancasila dengan Islam. Ya. Kalau Islam itu kan nilai-nilai tuntunan ya. Kalau ideologi itu yang membuat manusia, rumusannya dibuat oleh manusia. Kalau dinul Islam itu adalah titah wahyu ilahi ya. Nah, itu bisa disarikan untuk membentuk ya. Kristalisasinya disarikan untuk membentuk sebuah ideologi ya. Sebuah aturan atau undang-undang.
Seperti Rasulullah mencarikan nilai-nilai Quran untuk mengayomi seluruh umat dan suku dan agama itu dengan piagam Madinah. Begitu ya. Kalau tentang HTI, tanya teman-teman HTI lah ya, jangan tanya saya gitu. Saya belum mohon maaf, saya belum mempelajari dan belum tertarik untuk mempelajari konsep yang dibawa oleh teman-teman HTI ya. Kata pertentangan dengan Pancasila atau tidak, saya belum paham dan belum tertarik untuk mempelajari itu. Itu Mas dari saya. Terima kasih. Kalau TAP MPRS tetap harus masuk kalau menurut saya. Oh, TAP iya. MPR pelarangan komunisme, ya. TAP MPRS pelarangan komunisme harus masuk gitu. Kalau itu masih jalan lagi ya. Tapi kalau dari pandangan seorang praktisi penegak PKN, Pancasila dan kenegaraan juga, di mana saya juga punya asosiasi, ya. Itu ada burungnya siapa? Suara burungnya keras banget. Pancasila, saya di Asosiasi Profesi Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan, saya melihat itu dengan RU ini malah jadi lucu. Pancasila itu dasar negara, tapi kok posisinya jadi nanti kalau U-nya disahkan, jadi di bawah UU gitu ya. Nah, kalau penjelasan segala macam kan sudah ada, penjelasan tentang Pancasila sudah ada. Gitu. Itu aja kalau dari saya. Ya, silakan Mas Gayo. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk lagi Ustadz dari Rafidah di Boyolali. Sebenarnya seberapa penting pembuatan RUU HIP tersebut? Bukankah hal ini akan menjadikan perombakan besar-besaran dalam hal peraturan-peraturan yang lain? Karena Pancasila adalah dasar negara, dan dengan adanya RUU ini sama halnya merevisi dari dasar negara itu sendiri. Seperti yang dikatakan Ustadz tadi, kalau seperti membuat Pancasila, nilai Pancasila ini menjadi undang-undang seperti Ustadz. Monggo Ustadz. Iya, saya sepakat dengan Mbak Akhwat penanya itu. Iya, seberapa penting sebenarnya? Tidak penting itu. Saya juga nggak penting ya. Saya sendiri belum nonton ILC kemarin ya, tapi saya melihat ini akan menjadi bahaya ya. Pancasila itu untuk diamalkan ya, bukan untuk dislogankan. Banyak orang teriak saya Indonesia, saya Pancasila, tetapi ternyata ada dalam ucapan dan tindakannya berbeda. Maka Pancasila itu adalah tuntunan untuk kita menjalankan roda kenegaraan, kepemerintahan, dan kebangsaan, kemasyarakatan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi teman-teman ya, saya juga sepakat, menurut saya tidak begitu penting RUU HIP ini karena berbagai macam undang-undang penjelasan tentang Pancasila sudah ada ya. Jadi kalau saya melihat ini sebuah arah politik saja ya, arah politik untuk mencoba membalikkan jarum sejarah ke zaman ketika Orde Lama ya mungkin ya, mungkin tendensinya ke sana seperti beberapa pihak juga menilai ya. Kalau saya ikut para ulama saja di MUI. Kalau Majelis Ulama Indonesia menyatakan warning, para ulama kita di Muhammadiyah juga sudah mewarning, dan di Nahdlatul Ulama juga sudah mewarning, berarti ada sesuatu ini nggak terlalu penting sebetulnya ya. Nah, tapi kita maka itu tetap waspada, karena pihak-pihak yang mengajukan RUU HIP itu dengan cara legislasi, dengan cara pembahasan, ya maka kita perlu juga memperjuangkannya dengan cara legislasi juga. Dan itu sah dalam sebuah negara demokrasi ya. Nah, tinggal bagaimana sekuat apa ya pertahanan legislasi umat Islam di sana ya, di mana proses legislasi itu juga akan ditonton dan disaksikan oleh kita para masyarakat. Nah, tugas kita adalah mengawal ya proses legislasi di sana berjalan sesuai koridor tidak, ya sesuai cita-cita bangsa ini atau tidak, ya kan, menimbulkan perpecahan atau tidak, ya kan. Prof. Jimli Asti Dikli sendiri sudah menyampaikan ya sepakat saja tapi jangan terlalu detail ini nanti tercipta peranata baru untuk mohon maaf semacam ini ya menjadi pintu untuk berlakunya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya. Kan dari beberapa pakar sudah menyampaikan hal tersebut ya. Maka kalau saya pribadi menganggap ya betul tidak begitu penting kalau HIP ini ya.
penting untuk suatu golongan untuk memperjuangkan supaya ke ideologinya goal begitu secara legitimasi. Tapi saya juga punya beberapa guru para purnawirawan, termasuk di sini Mbak Setiono, Ketua Legiun Veteran RI di sini ya. Ya saya melihat kita perlu berhati-hati. Zamannya ini sudah ya berputar ya. Sejarah itu kan berputar. Ada yang berlaku nanti demokratisasi ada, habis itu ada otoritarian lagi, demokratis lagi. Nah ini kita perlu mempertahankan nafas demokrasinya harus lebih panjang. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai citizen harus ikut mencermati. Dan alhamdulillah teman-teman kami mengadakan diskusi ini menarik ya, supaya ada awareness, ada kesadaran bersama. Kita juga yang harus mengawal dari luar parlemen dengan cara diskusi ini, dengan cara menyampaikan ke ranah publik melalui tulisan-tulisan kita ya. Ya, teman-teman kami tentu sudah punya tradisi ilmu yang bagus ya, membaca, diskusi, tuliskan seperti gagasannya supaya dibaca yang lain gitu. Untuk apa? Untuk ikut mengawal tetap bertahannya dasar negara Pancasila yang bernilai tauhid ini, dan kemudian sudah disepakati oleh semua elemen dari semua suku dan agama di PPU PKI dan Panitia 9 itu. Nanti tinggal kita lanjutkan. Itu aja Mas. Silakan Mas. Terima kasih Ustadz Nendi. Oh ya, kepada para penanya tadi yang ingin memberikan feedback boleh menuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya ini ada dari Fahri dari Nganjuk Ustadz. Ini mau menggunakan mic. Monggo kalau mau mengaktifkan mic-nya kepada Saudara Fahri. Baik, jazakallah Mas Gayu. Selamat sore Ustadz Nendi. Selamat sore Mas Gayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahri, asal dari Nganjuk, tapi sekarang sedang berkuliah atau menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, alhamdulillah kemarin diberi kabar oleh kemarin diberi kabar oleh senior saya bahwa teman-teman kami UNS sedang mengadakan ini, maka saya berminat join. Nah, jadi gini, Ustadz, saya ini mengalami sedikit kebingungan, Ustadz. Kalau berdasarkan sifatnya, undang-undang kan itu seperti yang kita ketahui dibagi menjadi dua, yaitu ada yang mengatur, ada yang memaksa. Nah, kalau kita lihat, yang dicita-citakan oleh undang-undang atau RUU HIP ini adalah untuk mengatur di mana masyarakat nanti supaya ada arah mereka dalam melaksanakan Pancasila ini. Tapi dalam perkembangannya seolah-olah Pancasila ini malah dimonopoli oleh negara di dalam draft RUU-nya ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya Ustadz adalah bagaimana supaya Pancasila ini itu tetap multitafsir, tetapi masyarakat itu menafsirkannya tidak menyimpang dari yang dicita-citakan oleh Pancasila itu sendiri. Itu Ustaz. Iya, sepakat. Iya, betul. Iya. Pertanyaannya? Oh, jadi pertanyaannya saya ulangi ya, Ustaz. Bagaimana Halo, Mas caranya? Ya, saya sepakat dengan antum pertanyaannya, Bang. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana tanpa undang-undang HIP itu kita bisa mengamalkan Pancasila atau kita bisa melaksanakan Pancasila itu supaya tetap multitafsir tetapi tidak menyimpang dari apa yang ditujukan oleh Pancasila yang sebenarnya. Begitu, Ustaz. Iya, baik. Baik, saya jawab ya. Oke. Iya. Baik, Mas Fahri dan teman-teman. Sebetulnya kan memahami makna Pancasila dari kalimatnya saja kan sudah simpel. Iya. Tetapi kadang karena kepentingan politik, tafsirnya ditarik ke sana dan kemari, ya kan? Contoh misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dulu ada yang namanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya, ada butir-butir keempat. Butir-butir P4. Ketuhanan yang Maha Esa berarti satu. Ya, semua orang ya menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing ya dengan konsisten itu. Yang kedua, saling menghormati
agama lain untuk menjalankan agamanya. Itu ya enak sebetulnya. Jadi teman-teman silakan lihat di zaman Orde Baru ada namanya butir-butir P4. Butir-butir pelaksanaan pedoman dan penghayatan Pancasila. Permasalahannya pada semua era ketika di vote yang semacam ini ada inkonsistensi dari oknum-oknum penguasa negara. Ya, oknum ya, tidak semua ya. Ya. Makanya Pancasila kata Profesor Subeki ya di LC kalau nggak salah itu ya. Saya cuma lihat quote-nya saja ya. Itu bisa punah kalau apa? Kalau semakin lama semakin tidak konsisten. Ya, para pemimpin ya. Oknum-oknum pemimpin ini kalau tidak konsisten, maka akan terjadi skeptisme di masyarakat. Jadi salah satu kunci untuk menjalankan Pancasila sesuai dengan tujuan Pancasila adalah para leader juga menjalankan Pancasila dengan konsisten. Bukan dengan gerakan sloganisasi saja, tidak. Iya. Ya. Bagaimana para leader ini, para pemimpin negara ini menjalankan ketuhanan yang Maha Esa? Ya. Artinya jangan sampai ya kehidupan keberagamaan di Indonesia ini malah disakiti oleh para oknum pelaksana negara ya. Contoh pada waktu itu misalnya ada sebuah daerah pimpinan daerahnya itu melarang pelaksanaan ini dan pelaksanaan itu misalnya ya. Kemudian kolom KTP itu ada usulan kolom KTP itu untuk kolom agama dihilangkan saja gitu. Padahal itu untuk melaksanakan tuntunan agama bagi orang Islam itu penting. Ketika misalnya kecelakaan di jalan ya kan, ini harus disolatkan atau tidak, dikafani dengan cara Islam atau tidak, itu kan penting yang semacam itu ya. Tetapi karena ada paham-paham sekuler masuk, paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila masuk, ada usulan itu untuk menghilangkan kolom agama di KTP. Nah ini kan berarti ada oknum-oknum penyelenggara negara yang ya tidak memahami sejarahnya dulu ya kan. Nah itu. Kemudian di sila ketuhanan yang Maha Esa juga misalnya kita saling menghargai orang saling menjalankan ibadah agama, ya udah jangan saling mengganggu ya kan. Seperti kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, oleh Al-Qur'an juga, oleh titah ilahi juga ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Lakum dinukum waliyadin itu kita jalankan dalam ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian diamalkan juga di kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kira-kira sudah pernah dengar belum? Dulu zaman Orde Lama atau Orde Baru ada misalnya, mohon maaf ya, pembantaian atas perintah seseorang atau oknum-oknum pemimpin negara untuk membantai ya kelompok masyarakat tertentu ya atas nama Pancasila semacam itu kan tidak manusiawi dan tidak beradab ya kan. Nah ya semacam itu. Kemudian Persatuan Indonesia ya, bagaimana kira-kira para pemimpinnya ya menunjukkan itu semua tidak. Salah satu caranya itu yaitu dengan menjalankan pengamalan sila-sila Pancasila dengan konsisten oleh para pemimpin yang pertama, yang kedua oleh kita semua ya, oleh kita semua. Maka teman-teman kami coba dong di Persatuan Indonesia, di kemanusiaan yang adil dan beradab, di Persatuan Indonesia sudah melakukan program apa teman-teman kami misalnya? Jangan kaku, ada barrier begitu ya, saling sapa, dan program bersama pun no problem kan ya. Jadi jangan menjadi ya, terpisah-pisah. Bersatunya Indonesia jangan jadi bersatu yang semu ya. Ya seperti Rasulullah kan juga menyapa kaum Yahudi, kaum Nasrani, semuanya disapa. Tetangga-tetangga beliau yang bukan Muslim juga disapa, diajak ngobrol, diajak ya, kerjasama, ayo membangun Madinah semacam itu. Nah, teman-teman kami perlu laksanakan ini. Ada program nggak dengan pemeluk agama lain, teman-teman kami? Kalau ada, alhamdulillah berarti sudah sip. Kalau belum, berarti ayo dilakukan ya. Dalam batas-batas tertentu tentu ya, yang tidak merekonstruksi keyakinan akidah kita ya, tetapi untuk menguatkan bahwa ini adalah ajaran kita juga ya. Pancasila itu kan sudah selaras dengan agama Islam ya, mari kita lakukan ya. Jadi caranya itu kita mendorong para pemimpin negara di semua level untuk melaksanakan Pancasila dengan konsekuen dan konsisten, dengan mengawasinya juga kita, dan kitanya sendiri juga melakukan dan memberi contoh.
Ya, maka apa? Maka nanti generasi penerus di bawah kita, teman-teman kita, masyarakat juga akan tertular, gitu ya. Jadi itu caranya, ya. Jadi nggak perlu ada aturan-aturan lagi, ya. Sudah cukup saya kira itu. Nah, pengalaman-pengalaman yang ada kadang setiap rezim itu ingin mendominasi tafsir ya demi kepentingannya. Nanti ada yang namanya personalisasi ideologi. Personalisasi adalah kalau kamu melawan kekuasaan saya berarti kamu melawan Pancasila. Itu ada pernah. Nah, padahal tidak bermaksud melawan Pancasilanya. Ada juga para pahlawan yang menyampaikan, loh ini tidak Pancasilais, malah dicap dia yang tidak Pancasilais gitu ya. Ini bertentangan begitu segala macam. Itu dia. Jadi itu saja teman-teman. 2 ya jawabannya Mas Fahri tadi ya. Mendorong terus para pemimpin negara di semua level untuk menjalankan Pancasila dengan baik, mengamalkan kelima silanya dan kita terus mengawasinya. Yang kedua, kita sendiri menjalankan ya sila-sila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu saja Mas. Simpel sebetulnya ya. Monggo Mas. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Tegar, dari Surabaya. Apakah dibangkitkannya Trisila, terutama sila ketuhanan yang berkebudayaan, ada kaitannya dengan pengesahan aliran kepercayaan atau agama Nusantara untuk dilegalkan? Terima kasih. Monggo Ustadz, langsung ditanggapin Mawan. Baik, terima kasih. Ya, di zaman rezim Pak Harto Orde Baru dulu, ya, perdebatan tentang itu juga pernah muncul ya, tentang pengesahan dan tidak disahkannya tentang aliran kebatinan. Sebetulnya sudah tercangkup dalam undang-undang bahwa warga negara menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu sudah dianggap aliran kepercayaan, bukan agama, tetapi sudah diakomodir sebetulnya. Sangat diplomatis, tetapi sangat akomodatif sekali. Ya, tetapi ada pihak-pihak yang ingin bangsa Indonesia ini tidak bersatu. Ada yang ingin ngompor-ngompori ya, semacam memprovokasi. Jadi sekarang, wah ini belum, ini pokoknya harus dimasukkan jadi agama segala macam. Sebetulnya sudah menjadi jalan tengah waktu itu, ya. Bagi warga negara di pasal 29 kalau tidak salah ya, negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sudah begitu. Cuma ada yang terus mempush supaya diakui sebagai agama untuk aliran kepercayaan itu. Dan disebut tadi, diciptakanlah istilah-istilah agama Nusantara apa segala macam ya. Agama Nusantara seakan-akan adalah yang paling benar, adalah yang sangat native, asli dari Indonesia sebelum Hindu datang, sebelum Buddha datang, sebelum Islam datang, sebelum Kristen datang. Tidak. Indonesia ini kan sebuah komunitas baru ya. Indonesia ini komunitas baru yang sudah tercipta dari sejarah, ya kan? Bahwa ada edisi lama dari Indonesia, kemudian ada edisi baru dari masyarakat Indonesia menjadi Indonesia. Dulu namanya bukan Indonesia kan? Iya, dulu namanya bukan Indonesia. Indonesia itu dulu pernah disatukan oleh persaudaraan kesultanan Islam Nusantara selama berabad-abad lamanya. Ya. Seakan-akan tidak bersatu, padahal itu bentuknya adalah semacam otonomi daerah, saling bersaudara. Kesultanan itu memakmurkan negerinya masing-masing dan tidak ada peperangan. Ada peperangan justru setelah ada negara-negara Eropa datang kemudian memecah belah antar kesultanan Islam, dipecah belah segala macam. Demi apa? Demi berkuasanya mereka para penjajah Eropa ya, dan menyatukan Indonesia dalam sebuah bentuk administrasi, satu kesatuan administrasi yang namanya penjajahan kolonial Hindia Belanda ya. Dan kembali ke tadi, salah satu program kolonial Belanda adalah seperti Muhammad Natsir sampaikan, tantangan dakwah orang-orang Islam Muslim di Indonesia adalah yang pertama nativisasi, yang kedua westernisasi, dan kemudian yang lainnya ya. Nah, nativisasi itu adalah apa? Pengembalian budaya-budaya awal sebelum Islam datang. Ya. Dan itu disponsori ya
oleh lembaga-lembaga semacam kalau di zaman Belanda itu Heidfurtal, lembaga bahasa yang didirikan di Solo itu untuk menggali lagi, kemudian menafsirkan ulang ya, termasuk banyak hal ya, dan mengadu domba orang-orang Indonesia yang sudah Islam ya. Padahal kalau yang di Islam sudah jelas, seperti paman Rasulullah sampai beliau meninggal juga tidak pernah dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam ya. Di masyarakat Indonesia juga begitu, masih ada yang aliran kepercayaan. Apakah pernah orang-orang Islam, mohon maaf, membantai atau membunuh orang-orang yang aliran kepercayaan? Kan tidak. Monggo kalau masih. Karena apa? La ikraha fiddin. Mari kita lihat sebuah agama dari konsepnya, jangan dari manusianya ya. Konsep kita tidak ada paksaan dalam agama. Kalau ada yang masih belum mau Islam, masih beraliran kepercayaan, ya silakan saja. Bahwa tugas kita berdakwah, ya kita dakwahi tetap. Gini loh Pak, ini Islam ini begini-begini gitu. Ada yang lebih lurus, no problem ya kan. Nah, maka kalau kita mendengar ada konflik-konflik antara orang Islam untuk memaksakan Islam, yaitu masalah lain. Itu mungkin seperti Rasulullah berpesan, al-Islamu mahjubun bi muslimin. Kebesaran Islam itu tertutupi oleh sikap kaum muslim ya. Ketika berdakwah ada yang mohon maaf terlalu kaku, terlalu rigid, ada yang terlalu memaksa. Sejatinya tidak begitu ya. Sejatinya la ikraha fiddin, ayat Al-Qur'an yang teman-teman semuanya tahu, tetapi diamalkan itu susah-susah mudah gitu. Banyak gerakan Islam itu yang pokoknya kita harus tegas. Pokoknya kita nih, tegas itu di dalam hati dan pikiran, di dalam bahasa komunikasi horizontal. Hablum minanas itu kita punya seninya, ada kaulan lainan, kaulan ya, syaidan, kaulan yang lain-lain itu semua ada seninya, seperti Rasulullah, seperti para kanjeng Sunan Wali Songo ya, berdakwah itu begitu ada seninya ya. Kalau ada masalah yang tentang perang itu untuk apa? Untuk mempertahankan diri ketika kita diserang oleh para penjajah ya. Ketika izah Islam itu kemudian diruntuhkan oleh dan kelestarian orang diruntuhkan oleh orang-orang yang membenci Islam, itu kita ada kewajibannya. Seperti 10 November dulu kan pakai fatwa ulama Nahdlatul Ulama ya, fatwa 10 November itu kan ada dari Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Nah, semacam itu. Tetapi pada masalah dakwah sosial itu kita luas ya, tidak dipaksa ya. Itu tadi kembali tentang aliran kepercayaan. Kalau pertanyaannya adakah indikasinya? Ada, bisa jadi ya, ada, tetapi itu by design untuk, mohon maaf ya, mungkin untuk semacam membuat masyarakat Indonesia tidak harmonis. Tapi sebagai umat Islam kita perlu berjuang secara diplomatis juga bahwa itu sudah termaktub ya, aliran kepercayaan itu sudah ada. Ya, itu saja dari saya Mas. Terima kasih. Oh ya Ustadz, terkait itu tadi ya, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu tadi kan ada upaya kayak memisahkan antara agama seperti itu Ustadz. Berarti apakah itu ada upaya juga untuk sekularisasikan Indonesia seperti Ustadz? Ya, bisa jadi ya. Bahasa-bahasa dari Partai Komunis Indonesia dulu kan begitu. Ketuhanan berkebudayaan yang dimaksud adalah ya silakan kebebasan untuk bertuhan dan tidak bertuhan ya, semacam itu. Ya, jadi di buku apa ya saya lupa itu dinyatakan semacam itu. Jadi itu memang legislasi itu perjuangan dengan kata-kata dan kalimat ya, tafsir, idiom, pilihan-pilihan itu sangat mungkin begitu ya. Saya belum tahu pasti, tetapi bau-bau indikasi ke situ ada ya, bahwa itu akan menjadi peluang ya, ketuhanan berbudaya. Walaupun sebetulnya bisa ditafsirkan, kalau kita bisa mengklaim tafsirnya adalah ketuhanan yang berkebudayaan tetap bertuhan dengan budaya yang diharapkan oleh Tuhan ya. Budaya manusia yang baik, yang manusiawi, yang punya adab ya. Tidak membunuh para ulama atau saling bunuh antar saudara. Ya kan ada satu ideologi, yaitu ideologi komunis yang datang di negara manapun dia menimbulkan korban karena perang saudara. Ya. Nah, tetapi untuk berketuhanan kebudayaan itu tadi, ya itu idiom yang sering dipakai untuk menjadi pintu masuk. Biasanya begitu ya. Tetapi yang dalam hal ini saya kurang paham. Tetapi seperti ada mesin waktu ya yang akan diputar ke sana ya. Semoga tidak begitu. Maka teman-teman di MUI
Ustadz-ustadz, ulama-ulama di MUI, Nahdlatul dan ulama dan Muhammadiyah sudah mulai bergerak, para purnawirawan juga bergerak ya. Nah, dan kabarnya sudah ada calling down ya dari yang mengusulkan ya. Mungkin kawan-kawan teman-teman punya kabar terbarunya. Bisa dikabari ya. Mohon maaf saya kemarin sedikit kurang update ya di ILC dan berita-berita yang lain. Kayaknya gimana begitu perkembangan HIP sekarang. Itu aja Mas ya. Terima kasih Ustadz. Oh ya, kepada para peserta, karena ini waktunya masih ada, mungkin ada yang ingin mau ditanyakan kembali terkait RUU HIP sebelum ditutup. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya, Ustadz. Mungkin bisa memberikan closing statement sebelum penutup. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat muslim adalah salah satu tulang punggung terkuat di bangsa ini yang diharapkan untuk bisa menopang berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah hasil kesepakatan para founding father kita yang sebagian besar juga adalah ulama-ulama Nusantara. Dari berbagai elemen, Muhammadiyah, NU, Persis, cucu-cucu syarikat Islam, bahkan Bung Karno sendiri juga adalah sebetulnya santri syarikat Islam, murid Cokro Aminoto, di mana Cokro Aminoto adalah murid dari Kiai Haji Samanhudi Solo sini, pendiri syarikat Islam. Maka teman-teman tugas kita adalah melestarikan, ya, melestarikan. Di dalam fikih ada yang disebutkan al-muhafadzah 'alal qadimus shalih. Saya ulangi, al-muhafadzah 'alal qadimus shalih wal abdu 'alal jadidul aslah. Saya ulangi, al-muhafadzah 'alal qadimu 'alal shalih wa abdu 'alal jadidul aslah. Lestarikanlah warisan lama yang baik, ya, dan kembangkanlah hal-hal baru yang juga baik, ya. Itu tugas kita sebagai muslim Indonesia, negarawan, muslim negarawan, ya. Menjadi 100% muslim dan 100% Indonesia, ya. Pancasila adalah ideologi yang disarikan dari nilai-nilai tauhid, ya. Mari kita pertahankan, mari kita lestarikan, kita amalkan juga. Dengan mengamalkan Pancasila itu juga mengamalkan Islam, ya. Coba sebutkan mana sila Pancasila yang tidak sesuai dan selaras dengan ajaran Islam. Nah, ideologi adalah buatan manusia, dirumuskan oleh manusia. Pancasila adalah ideologi yang disarikan dari Islam. Dinul Islam adalah titah dan wahyu ilahi, ya. Ditambahi dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sekalian, tugas kita mempertahankan dan melestarikan mengamalkan Pancasila. Jangan pernah lelah, ya. Terus berjuang, ya. Dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita contoh apa yang telah dilakukan Rasulullah dengan piagam Madinahnya, mengajak Bani Khosraj, Bani Aus, Yahudi, Nasrani dalam satu kesatuan community yang bernama Nation, ya, di Madinah sana. Begitu juga kita. Dan bukan berarti kita langsung cuek dengan keadaan kaum muslimin di negara-negara lain, di bangsa lain, tidak. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga sudah disebutkan, kita juga ikut menjaga perdamaian dunia, ikut menjaga ketertiban dunia. Maka kita sebagai umat muslim tetap harus mempertahankan Pancasila dengan menjalankan segala amalannya yang konsisten, tidak hanya slogan saja, dengan juga tetap peduli dengan pelaksanaan pasal-pasal Pancasila yang juga bisa harusnya dilakukan di negara lain, itu ya. Itu sangat universal sekali nilai-nilai Pancasila itu, ya. Gitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga bukan pakar, tapi teman diskusi saja nih. Feel free to contact me personally. Kita ngobrol-ngobrol lagi juga bisa, chat juga bisa, ya. Syukran jazakumullah khair. Saya ada di Instagram Rosnendia, ada di IG saya, di Facebook juga ada Rosnendia Yuda Wiguna. Jazakallah khair teman-teman kami, menjadi pantikan kesempatan berdiskusi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya, tentu saya kurang sekali. Mari kita gali dari literasi
yang lain ya, teman-teman dari pakar-pakar juga ya. Kalau ada lebihnya semua semata-mata tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Muslim negarawan Indonesia. Mari kita menjadi 100% Muslim, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya undur pamit ya, Mas, ya. wabarakatuh. Ya Ustadz, jazakallah khair atas ilmu yang telah diberikan terkait rancangan undang-undang HIP yang menjadi kontroversi di lapisan masyarakat. Dengan ini acara diskusi RUU HIP dibuat untuk siapa sudah mencapai penghujung acara. Apabila saya sebagai moderator terdapat kesalahan kata dan perilaku, saya mohon maaf. Sampai jumpa di Ngopi Susu, ngobrolin permasalahan isu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.